Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai materi manajemen ASN dan Smart ASN. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Reza Irmawan, Jabatan Pengawas Transportasi Darat, Unit Kerja PPTD Kelas 2 Riau, Satuan Pelayanan UPPKB Muara Lembu. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN 1. Profesional, 2. Memiliki nilai dasar, 3. Etika profesi, 4. Bebas dari intervensi politik, 5. Bersih dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan ASN ada dua. Yang pertama, PNS, Pegawai Negeri Sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua yaitu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Fungsi dan peran ASN. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pelayan publik, yaitu pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbandingan antara hak PNS dengan P3K. Untuk PNS pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi 1. Gaji, 2. Cuti, 3. Tunjangan, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi, 6. Jaminan pensiun dan hari tua. Untuk P3K pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi 1. Gaji, 2. Cuti, 3. Tunjangan, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. Yang membedakan antara PNS dengan P3K yaitu pada jaminan pensiun dan hari tua. Untuk kewajiban ASN ada 8. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan yang hanya dapat diungkapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 5. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 6. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 7. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. 8. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 9. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. 10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi serta integritas ASN. 11. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. 12. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Sistem merit ASN adalah kebijakan
dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit. Yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan. Yang pertama, pangkat dan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir. 3. Mutasi pegawai. 4. Penilaian kinerja. Smart ASN. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kognitif sumber daya manusia. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh melalui teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Ini menyangkut keterampilan dalam mencari, mengelola, dan menyebarkan informasi dengan memanfaatkan perangkat digital seperti komputer, smartphone, dan internet. 4. Literasi digital. Yang pertama, digital skill, kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, digital kultur, budaya menggunakan digital. 3. Digital etis menggunakan media digital. Yang keempat, digital safety, aman menggunakan media digital. 4 pilar yang menopang literasi digital yaitu 1. Etika, 2. Budaya, 3. Keamanan, 4. Kecakapan dalam bermedia digital. Etika bermedia digital. Etika bermedia digital meliputi individu dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh tidak beretika ketika menggunakan media digital. Yang pertama, tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi dengan perundungan siber, ujaran kebencian, penyemaran nama baik, atau provokasi yang mengarah pada segresi sosial di ruang digital. 2. Tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital. 3. Tidak mampu membedakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital tentu menyasar pada pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Berikut adalah contoh dari konten negatif. Yang pertama yaitu hate speech, yang kedua hoax, yang ketiga cyberbullying. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.